Baik, kita lanjut. Kemudian, beliau kembali menjelaskan tentang permasalahan apa? Melaksanakan ibadah. Maka di pembahasan berikutnya beliau mengatakan penjelasan keutamaan para sahabat. Karena keutamaan sebagian salaf mengatakan tidaklah, karena keutamaannya sebagian salaf mengatakan tidaklah Abu Bakar radhiyallahu an melebihi mereka dengan banyaknya puasa ataupun sholat, akan tetapi dengan sesuatu yang menenangkan dadanya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an yang pokoknya keutamaannya segudang, pokoknya banyak sekali keutamaan beliau. Ternyata beliau itu memiliki keutamaan yang luar biasa, bukan karena amalannya begini, zikir 1000 kali, kemudian baca Yasin 7000 kali, nggak ada. Sahabat Abu Bakar nggak melakukan seperti itu. Tapi apa kata beliau? Tapi apa? Beliau lebih akan tetapi dengan sesuatu yang menenangkan dadanya. Artinya maksudnya menenangkan hatinya. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang berada di dalam dada Abu Bakar adalah kecintaan kepada Allah dan nasihat kepada hamba-hambanya. Sejumlah orang bijak mengatakan manusia tidak akan bisa meraih apa yang telah beliau raih dengan banyaknya puasa dan juga sholat. Akan tetapi dengan kemuliaan jiwa, selamatnya hati, dan nasihat bagi umat ini. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Jangan kalian apa? Tasubbu itu artinya apa? Jangan kalian maki, jangan kalian apa? Memaki sahabat-sahabatku. Kenapa? Nabi jelaskan. Kata Nabi, "Fawalladzi nafsi biyadihi", demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya kalian berinfak sebanyak apa? Sebanyak gunung. Dan beritanya dikatakan sebanyak gunung Uhud. Gunung Uhud itu sebesar apa? Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo. Hah? Lebarnya 3 kilo. Jadi gede. Itu. Saya lupa beratnya, kalau tidak salah 48 juta ton. Itu. Adalah yang ngitung kayak gitu. Ada orang yang punya ilmu itu, dia ngitung. Seandainya kita berinfak emas seberat itu, 48 juta ton. Itu. Gimana nyari emas kayak gitu kan susah ya. Tapi seandainya ada orang yang infak seperti itu, dibanding dengan sahabat yang berinfak apa? 1 mud kurma. Kalau dibanding harganya, harga emas 40 sekian juta ton tadi dengan kurma 1 begini, mana yang lebih mahal? Emas tentu. Tapi Nabi mengatakan apa? Seandainya kalian berinfak sebesar itu emas, tidak akan sama dengan infaknya para sahabat yang 1 mud yang isinya cuma kurma. Kenapa? Apakah karena amalannya yang berbeda? Enggak, karena di sini yang berbeda. Yang ada di dalam dada mereka, keikhlasan mereka, usaha mereka di dalam melaksanakan ibadah tersebut, kepatuhannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perasaan berbangga. Oh saya sekilo kurma, kamu apa? Cuma 1 butir. Tidak ada kayak gitu. Tidak ada. Para sahabat sama sekali tidak pernah menyombongkan dirinya. Saya sudah ini, tidak ada. Dan para sahabat tidak pernah meremehkan sahabat yang lain di dalam melaksanakan ibadah. Satu pun tidak ada. Bayangkan kawan-kawan sekalian, sebagian sahabat Nabi ingin bersedekah, sampai-sampai mereka itu bersedekah dengan bawang. Bawang. Mereka bersedekah berdiri di pintu masjid dengan membagikan bawang. Bayangkan. Tidak ada kemudian sahabat yang lain, apa itu bawang? Itu murah, saya kurma, cuma tidak ada kayak gitu, tidak ada. Bahkan semuanya bersemangat dan senang ketika para sahabat yang lain itu melaksanakan ibadah. Mereka juga khawatir ketika ada sahabat yang sudah mulai nggak kelihatan di masjid. Itu yang membedakan antara kita dengan para sahabat. Apa yang ada di dalam dadanya. Makanya sebagian lagi mereka mengatakan sesungguhnya yang membedakan mereka adalah keinginan-keinginan, bukan dengan banyaknya puasa dan sholat. Keinginan mereka, kecintaan mereka dengan Allah. Pengharapan mereka untuk bisa masuk ke dalam surga jauh beda dengan kita. Jauh. Makanya, walaupun kita nampaknya infaknya besar, tapi tidak akan bisa menyaingi para sahabat. Bukan karena infak besarnya, tapi karena apa? Hati mereka yang kemudian berbeda dengan kita. Jadi seperti itu. Kemudian, di sini beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabatnya, kalian melakukan puasa dan sholat lebih banyak dari para sahabat Rasulullah, akan tetapi mereka lebih baik dari kalian. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud ini kan punya murid-muridnya itu dikatakan kalian itu sholatnya dan puasanya itu lebih banyak daripada para sahabat. Tapi kata beliau apa? Tetapi mereka para sahabat lebih baik daripada kalian.
Loh kenapa? Bagaimana mereka bisa lebih baik dari kami? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, mereka lebih zuhud dari kalian dalam kehidupan duniawi dan sangat mencintai kehidupan akhirat. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Hah? Makna zuhud adalah memiskin-miskinkan diri, gitu. Hah? Jalan tidak pakai sandal, bajunya bolong, gitu, nggak pernah mandi. Itu zuhud? Bukan. Bukan. Zuhud maknanya apa? Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dia tetap kerja. Sahabat Abdurrahman bin Auf kerja. Utsman bin Affan kerja, radhiyallahu anhu. Kerja, mereka kerja. Tapi nggak pernah itu jadi tujuan. Makanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah datang ke pasar. Dan pada saat itu apa? Sudah dikumandangkan azan. Beliau datang ke pasar dan tidak ada satu orang pun di dalam pasar. Satu orang pun tidak ada. Kosong, pasarnya kosong. Kemana mereka? Kemana mereka? Ke masjid. Ke masjid, mereka datang ke masjid. Karena bukan itu tujuan mereka. Mereka bekerja untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi kalau sudah datang panggilan yang mengarahkan kepada akhirat, tinggal semua sama mereka. Tinggal. Bukankah kita pernah mendengar ada seorang sahabat yang dia itu baru saja menikah, lalu kemudian mendapatkan panggilan jihad dari Rasulullah SAW, kemudian dia langsung pergi? Pernah mendengar hadisnya? Pernah. Itu. Lihat bagaimana para sahabat zuhud. Mereka tahu mereka harus menikah, mereka tahu. Tapi kalau sudah permasalahan itu bersinggungan dengan permasalahan agama, mereka lebih pilih agama. Itulah kemudian perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Para sahabat itu lebih zuhud dari kalian dalam kehidupan duniawi dan sangat mencintai kehidupan akhirat. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian beliau menunjukkan bahwa para sahabat lebih utama dibanding generasi setelah mereka dengan ketergantungan hati mereka terhadap kehidupan akhirat dan kecintaan mereka terhadapnya dan menjauhi kemewahan dunia dengan meremehkannya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang hina walaupun dunia itu berada di tangan mereka. Sahabat Abdurrahman bin Auf kayanya luar biasa, tapi dianggap remeh hal tersebut. Sedangkan kalau kita, ya, baru dapat uang 2 juta, itu ngitungnya 15 kali. 1, 2, 3, udah 2 juta ini, diambil lagi, dihitung lagi. 1, 2. Benar-benar dijadikan sebagai apa? Sebagai tujuan. Para sahabat benar-benar diremehkan hal tersebut. Karena memang bukan menjadi tujuan. Hati mereka kosong dari urusan duniawi dan dipenuhkan dengan urusan akhirat. Itulah yang mereka warisi dari Nabi mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang hatinya paling jauh dari urusan duniawi dan selalu tergantung kepada Allah dan kehidupan akhirat, walaupun beliau itu bergaul sebagaimana manusia lain pada umumnya, sementara beliau juga memikul beban kenabian dan mengatur urusan agama dan dunia. Begitu pula keadaan Khulafaur Rasyidin setelah beliau, para tabi'in yang mengikuti mereka dalam kebaikan seperti Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, dan lain-lain. Sungguh pada masa itu terdapat orang yang lebih banyak melaksanakan puasa dan sholat dibanding mereka, akan tetapi hatinya tidak sebagaimana hati mereka yang meninggalkan kemewahan dunia dan menuju kehidupan akhirat. Jadi seperti itu. Baik, sudah Isya, kita azan dulu ya. Azan dulu atau gimana, Sob? Oh, agak cepat. Oh, berarti belum ya? Belum. Belum atau sudah?